Jadi kali ini mau bahas lagi soal penagihan DC pinjol kayak biasanya. Ini kebetulan ada salah satu temanku yang kebetulan ngechat dan nanyain soal penagihan ada pundi nih. Ini kelihatan logonya ada pundi nih. Dia bilangnya WA-nya gini, takut tiba-tiba datang soalnya lumayan banyak. Waduh, ini tiba-tiba datang gimana nih konsepnya? Agak gimana gitu kalau bilang ini kan soalnya gimana ya, prediksi kehadiran debt collector pinjol tuh nggak usah diambil pusing lah ya, apalagi cuma foto-foto yang notabene cuma surat-surat penagihan nggak jelas gitu. Ini kan konteksnya apa ya, nih lihat ya, bisa dilihat nih. Hari ini mau ke lokasi, tolong disiapin dananya atau bisa juga dibayar ke lewat aplikasi sebelum kita dan tim sampai ke lokasi. Kan ujung-ujung juga pasti minta dibayarkan lewat aplikasi gitu sebelum kita dan tim lapangan sampai di lokasi gitu. Maksudnya ada apa dah? Kenapa nggak langsung datang aja gitu, datang gitu? Kenapa harus laporan dulu gitu sama nasabahnya? Emang kalau niat nakut-nakutin tuh teman-teman tuh juga bahkan sampai ada yang ketakutan ya, wahnya gini tiba-tiba datang. Takut tiba-tiba datang soalnya lumayan banyak ya. Anda kalau gagal bayar pinjol, kalau masih setengah hati kayak gini ya buat apa? Apa faedahnya kalau misalnya Anda masih takut-takut kayak gini ya, kayak temanku ini. Agak cukup menyedihkan juga, tapi ya wes lah ya. Ya apa boleh buat, tapi ya wes lah, kita coba dulu untuk membahas isi suratnya. Aku penasaran banget sih. Ini aku udah sampai di suratnya. Kita cek dulu untuk isi suratnya kayak gimana. Ini nih. Ada pundi, PT ada pundi Best Partner of Recovery and Collection Solutions. Wanjas. Ini PT ada pundi Best Partner of Recovery and Collection Solutions. Loh, ini kan kalian kan pinjol, bukan partner collection. Wah, ini berarti ada pundi nih. Dia juga menyertakan ini ya, penagihan deskol ya. Widih, nyabang juga dia. Ini nomor bla 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 nggak jelas juga. Ini surat apaan nggak ngerti. Terus ini tanggal 1 Desember 2023 sampai 31 Desember. Ini aku nggak tahu ya. Ini aku yakin ini pasti deskol ini ya. Ini dia lagi mau berangkat kerja terus dia foto kan. Ini mungkin sekitar daerah Jakarta gitu. Maybe ya gitu kan. Terus kemudian lampiran surat jalan bill kolektor. Kenapa sih harus ada surat jalan bill kolektor gitu? Ya ampun. Perihal tagihan aplikasi pinjaman online Anda pundi. Ya, perihal tagihan aplikasi ini kan harusnya perihalnya kan langsung aja gitu kan, surat tugas bill kolektor atau apa gitu kan. Ngapain bawa-bawa tagihan aplikasi? Kan udah tahu dia field collection itu kan tugasnya untuk melakukan penagihan langsung di lapangan kan. Tapi karena kita ngomong field collection, harusnya mereka sifatnya itu bukan untuk menagih ya, atau sifatnya untuk mengambil uang tagihan secara tunai ya, melainkan namanya pinjaman online, bayarnya online gitu, nggak ada sifatnya penjemputan dana dan segala macam tuh nggak ada. Jadi berhati-hati ketika Anda didatangi di lapangan, ya nggak usah ngasih duit lah. Paling enggak tuh ya udah mas, nggak ada uangnya nih 10.000 kayak 20.000 kayak buat ngasih bensin gitu ya. Itu mungkin untuk versi orang yang notabene pengen jalur damai lah. Tapi kalau yang nggak jalur damai biasanya ngajak berantem dulu tuh. Ngajak berantem dulu, nggak tuh cekcok dulu kan, yang biar tetangga pada denger tuh, oh ini sih ini ada utang gini. Ya udahlah, tapi kita nggak bahas itu. Kita coba fokus lagi ke si penagihan Anda pundi yang nggak jelas ini. Menunjuk perjanjian digital pinjaman online aplikasi ada pundi tentang persyaratan tanggung jawab resiko dan standar penagihan berikut detailnya, serta berdasarkan hasil evaluasi tim ada pundi ternyata sampai saat ini saudara-saudari, ini saudara-saudari siapa lagi nih? Ini konteksnya ini surat tagihan nih, surat penagihan atau surat peringatan, bukan surat jalan bill kolektor. Harusnya di sini isinya adalah berdasarkan surat ini kami memberitahukan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, terus namanya si siapa, entah si Martin kayak siapa kayak, terus nomor debt kolektornya berapa, kemudian sebagai apa, benar sebagai petugas lapangan bla 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 bla.
Juga apa surat ini dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Udah itu doang. Tuh harusnya surat jalan bill collector harusnya gitu. Enggak merujuk pada kayak surat peringatan. Ini surat peringatan namanya. On banget sih ini si yang nyetak nih. Ini kan sama kayak videoku yang beberapa hari lalu kan, yang sempat aku cetak. Aku kalau misalnya jadi debt collector DC pinjol yang duduk di kursi, aku bisa aja bikin gini nih. Anda pun juga bisa bikin kayak gini. Tinggal ketik kayak gini doang. Ini apalagi ketikannya kayak gini. Lihat aja kok kayak kop surat, email nggak ada, alamat nggak ada, nomor telepon nggak ada. Terus kop suratnya kayak gini nggak jelas juga kan. Aneh lah. Ya gitulah kualitas DC pinjol sekarang. Oke lanjut. Tertera belum juga melunasi tunggakan pinjaman dalam rangka penyelesaian kewajiban pinjaman saudara-saudari tertera di aplikasi Adapundi. Masih ya. Sesuai dengan catatan hasil aplikasi Adapundi terakhir masih memiliki status tertunggak. Kiranya telah cukup alasan bagi pihak Adapundi sebagai pemberi pinjaman menyatakan bahwa saudara telah gagal bayar dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Dalam hal ini mewajibkan saudara tertera untuk membayar melunasi seluruh tunggakan tertera seketika dan sekaligus. Waduh, seketika dan sekaligus gak tuh? Wah ini namanya penagihan egois nih yang begini-begini nih. Ketika Anda jadi nasabah loyal ya, kemudian terus Anda telat bayar sehari 2 hari terus tiba-tiba dapat penagihan kayak gini. Nah ini otak-otak yang ketinggalan di rumah nih. Nah ini kan si DC nih ceritanya kan dia lagi mau berangkat ke tempat kerja tuh. Terus sebelum itu dia ngirim kayak gini nih, buat bahan nakut-nakutin nasabah nih, pakai kayak cara-cara kayak gini sama teks yang tadi. Jadi ya gimana ya? Ya bisa dilihat lah kualitas penagihan kayak gini. Ini nggak benar nih. Ini penagihan tolol loh sih kayak gini sih. Yalah. Oke. Nah tadi bilangnya seketika sekaligus. Lu kira enak apa nyari duit? Ketika nasabah udah loyal bayar tiap bulan, tiap minggu nih misalnya, terus cuma telat sehari 2 hari lo udah dapat ngancem-ngancem kayak gini, enak aja lo. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami selaku pihak ketiga, pihak ketiga nggak tuh? Ini kalau misalnya Anda baru telat sehari 2 hari tiba-tiba Anda langsung ditagih ke pihak ketiga, ini bodong. Ya sangat bisa dipastikan ini bodong. Suratnya sangat bodong. Ya saking bodongnya nih otak DC-nya juga kopong sih yang bikin ginian nih. Nggak ada isinya. Itu. Maka kami selaku pihak ketiga ya. Ini sekali lagi pihak ketiga itu adalah ketika Anda setelah melewati penagihan lewat 90 hari, maka pinjaman online tidak boleh melakukan penagihan secara mandiri. Dan diharuskan melalui pihak ketiga sebagai penyambung lidah istilahnya ya kali ya. Atau jasa penagihan pihak ketiga untuk melakukan penagihan lewat 90 hari. Karena setelah 90 hari pinjaman online tidak boleh melakukan penagihan secara langsung gitu ya. Jadi harus melalui pihak ketiga atau lawyer atau badan hukum yang bersangkutan. Tapi sejauh ini hanya pihak ketiga doang ya, atau pakai jasa penagihan pihak ketiga dari beberapa perusahaan kayak Biaya Consult, kemudian ada Call Mitra dan lain-lain ya. Jadi yang begini ini jelas gak benar sama sekali ya. Buat Anda yang baru telat, baru 30 hari, 60 hari ya, atau kurang dari 90 hari mas, tiba-tiba ada peringatan kayak gini nih bodong. Oke lanjut, penagihan lapangan memohon izin untuk melakukan menempuh upaya-upaya penagihan lapangan di mana biaya yang akan timbul menjadi beban saudara. Anda ini menyuruh DC lapangan datang ke rumah Anda ya. Tiba-tiba minta duit nih. Beban saudara-saudari tertera, apa Anda? Enak aja udah mana ditagih, tiba-tiba ditanggung beban saudara-saudari tertera, apaan sih? Wah ini jelas surat goblok ya. Ini goblok banget nih. Ya. Dimanapun ketika Anda didatangi DC lapangan nih, nggak ada istilahnya DC lapangan minta duit buat ngokosin mereka gitu. Enak aja. Boro-boro sih kita mau ngasih gitu kan. Mereka aja yang datang syukur-syukur mereka baik-baik datang, mas gimana tagihannya, bisa dibayar kapan gitu. Lah ini tiba-tiba ujuk-ujuk datang minta duit. Wah ini sih preman sih, ini preman jalanan kayak gini mah. Udah fix sih ini yang bikin surat tolol. Jadi skip. Kayak gini ya, penagihan ini skip aja dah. Demikian suratnya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Field Collector Adapundi, Johannes Lesi siapa ini?
Koordinator lapangan Petrus Bowanes SH. Waduh, ini koordinator lapangannya pakai SH lagi. Sarjana hukum. Ya elah, masa sih sarjana hukum kok jadi koordinator lapangan ya? Sedih amat. Terus logo ada pundinya begini lagi. Ini kayaknya logo ada pundi lama gak sih? Bahkan yang di atas pun beda sama yang di bawah. Ngaco ini. Oh ini jelas-jelas ini cuma ketikan bocil anak SMA yang baru belajar ngetik MS Word ya. Jadi penagihan nada pundi ini sama sekali nggak jelas. Dan perlu diketahui bahwa ada pundi ini nggak ada DC lapangannya ya, jadi jangan khawatir. Kalau Anda semua yang menonton video ini ketika ditagih sama DC ada pundi ini, DC ada pundi ini nggak ada DC lapangannya ya. Kenapa kok bisa tahu kalau ini DC ada pundi nggak ada DC lapangannya ya? Karena selama beberapa tahun terakhir DC ada pundi memang dari pihak Anda pundi sendiri tidak merekrut DC lapangan ya secara harfiah gitu. Mereka hanya melakukan penagihan secara desk collection gitu, atau melalui WA, melalui email, atau melalui telepon atau SMS lah gitu. Jadi kalau kalian atau Anda semua mendapatkan surat-surat seperti ini ya, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, buang ke tempat sampah atau hapus aja lah pesan-pesan bodong kayak gini nih ya dari aplikasi Dapundi nih. Ini perusahaan pinjaman online yang merekrut desk collection atau DC pinjol yang otaknya kosong. Ini tolong diawasi ya. Jangan nakut-nakutin lagi teman saya ini yang kebetulan dia tiba-tiba WA-nya gini, tapi tiba-tiba datang soalnya lumayan banyak ya. Ini bohong ya buat temanku yang nonton video ini ya, jangan lupa juga untuk dipantengin ya videoku untuk selanjutnya. Jadi jangan khawatir kalau didatengin sama DC ada pundi itu berarti DC-nya bodong, sama sekali nggak ada. Dan surat-surat kayak gini juga bodong nih, juga tolol, isinya sampah juga. Jadi jangan dipercaya ya. Oke, itu aja dulu. Thank you.